ya. Jadi kita buat beberapa aturan main. Oke, yang pertama kita kuliahnya via etol. Via etol seperti ini. Nah, namun nanti kalau misalnya saya butuh banyak menulis, kemudian membuka beberapa slide ya, mungkin nanti kita bisa gabung dengan Gmeet. Nah, absensinya itu adalah via etol. Gitu ya, absensinya jadi kita tetap masuk ke etol untuk absen aja ya. Kemudian setelah itu kuliahnya bisa via Gmeet. Ya, dan seterusnya tergantung nanti kebutuhannya. Nah, yang menyediakan Gmeet itu adalah PJ. Jadi nanti tinggal ngasih link ke saya. Oke ya, jelas ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah mengenai kalau saya kuliah, kemudian saya bertanya ya, karena urusannya dengan kuota internet dan sebagainya, maka kalau saya bertanya, Anda boleh menjawab pakai suara. Ini gimana? Misalnya ini bagaimana cara pengerjaannya? Anda boleh menjawab pakai suara ya, atau Anda boleh menjawab di kolom chatting. Jelas ya. Jadi misalnya selamat pagi, ini pertanyaannya apa? Nah, pakai suara boleh, terserah Anda lah enaknya mana. Pakai suara boleh, kemudian Anda menjawab di kolom chatting juga boleh. Jelas ya? Ya, jadi Anda jawab di chatting, enggak apa-apa, enggak masalah saya. Saya minta kalau saya bertanya ya dijawab gitu loh. Jadi supaya nggak kelihatan saya ngomong sendiri, oke ya? Oke. Sebelum kita mulai materi kita ya, perkenalkan ya, nama saya Mike Yuliana ya. Saya adalah dosen teknologi rekayasa internet ya, dosen teknologi rekayasa internet yang akan mengajar Anda. Oke, kalau misalnya gini ya, suara saya putus-putus atau apa, Anda juga boleh nulis di kolom chat ya, nulis di kolom chat. Ya, silahkan, enggak apa-apa. Bu Mika suaranya putus-putus, ini dan sebagainya diomongkan, jangan diem aja ya, atau pakai suara juga boleh. Oke ya. Nah, jadi saya akan mengajarkan materi kepada Anda ya, itu adalah algoritma dan struktur data, baik itu teori maupun praktikum. Kemudian nanti untuk mekanismenya ya, maka teori dan praktikum, karena teori praktikumnya itu sangat apa ya istilahnya ya, sangat berhubungan ya, bisa jadi nanti materinya teori dan praktikum itu saya gabung jadi satu, Mas Mbak ya. Jadi teori, kemudian setelah itu langsung praktikum. Jadi setelah saya menerangkan teori, kemudian langsung praktikum. Gitu ya, jadi langsung jadi satu. Kalau itu sudah jadi satu, maka teorinya itu kan hari ini nih, hari apa nih, Rabu ya. Praktikumnya besok. Suaranya putus-putus, yang lain gimana? Yang lain apakah suaranya juga putus-putus atau gimana yang lain? Iya Bu, putus-putus Bu. Putus-putus Bu. Bisa dibahas Mbak, ini suara saya masih bisa didengar atau benar-benar tidak bisa didengar? Oh, masih bisa didengar ya, masih bisa dimengerti? Masih Bu. Oh, masih ya? Oke, terserah. Kalau misalnya masih bisa dimengerti, ya maka kita bisa kuliahnya tetap lanjut pakai etol ini aja. Karena ini kan masih pendahuluan aja toh. Minggu ini masih pendahuluan. Minggu depan baru kita start materialnya gitu loh. Tapi kalau misalnya sudah parah, benar-benar tidak bisa dengar, kita bisa ganti ke Gmeet. Gimana? Oh, tapi ya sudah lumayan. Oke, nanti kalau parah banget baru ganti ke ya. Saya tolong dikasih apa link Gmeet banget ya. Oke, nyampe mana tadi lupa ya. Habis ngobrol lainnya apa ya tadi ya. Oke, logika dan algoritma ya. Jadi teori dan praktikumnya saya gabung karena memang sangat berhubungan sekali.
Ya, seru sekali. Kalau misalnya di kita offline, maka teori sama praktikum saya pisah. Jadi setelah menerapkan teori, besoknya ketemu lagi di lab khusus untuk praktikum. Nah, karena ini online ya, kita gabung aja teori sekaligus praktikumnya. Ya, oke. Nah, sehingga kalau misalnya hari ini kita sudah dari ya, kemudian saya gabung dengan praktikum, maka besoknya kita saja gitu ya ceritanya ya. Atau misalnya hari ini saya nggak bisa nih, bisa jadi kita nggak kuliah hari ini, diganti dengan besoknya, tergantung situasi ya dan kerepotan yang terjadi nantinya. Oke, saya pikir jelas ya. Oke, kalau nggak jelas langsung ditulis di kolom chatting. Saya lanjutkan. Materi-materi yang akan saya ajarkan total nanti ada 11 topik ya. Topik tidak saya katakan ini sampai 2 minggu terus suaranya kayak robot ya wes tolong link gimit ya, siapa yang punya link gimit saya tolong pilih link gimit, yuk. Oke, sudah ada ya, sebentar.
Kita lanjutkan ayat ke-8. Apakah suara saya terdengar jelas, Mas, Mbak, kalau sekarang? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Jelas, Bu. Bu. Halo? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, kita langsung masuk ya. Nanti kalau nggak jelas atau ada permasalahan apa, silakan langsung bersuara ya. Karena kalau ini saya nggak sempat ngecek chatting. Beda dengan kalau etol ya. Oke. Ini pendahuluan aja ya di minggu ini ya. Kita belum mulai praktikumnya ya. Kita pendahuluan aja menjelaskan aturan-aturan yang aturan-aturan kita selama 1 semester ya. Jadi materi teori ya dan praktikum untuk algoritma dan struktur data ya. Saya memiliki 11 topik ini ya. 11 topik ini ya. Jadi pada intinya yang kita lakukan di dalam 1 semester ini adalah akan membahas tentang logika dan algoritma, dan ini akan dipakai sebagai sebagai dasar untuk bahasa pemrograman selanjutnya. Jadi di materi-materi selanjutnya ya di praktikum atau kuliah yang lain ya, Anda akan dijelaskan bagaimana menggunakan bahasa pemrograman C ya, bahasa pemrograman Java ya, serta beberapa bahasa pemrograman yang lain. Nah, konsep dari logika dan algoritmanya, nah itu akan saya jelaskan di teori dan praktikum algoritma dan struktur data ini. Oke ya, jadi murni ini adalah membahas tentang algoritma serta struktur datanya seperti apa. Oke ya, jadi total ada 11 topik nanti. Jadi kalau teorinya nanti membahas tentang pengantar logika dan algoritma, ya praktikumnya juga tentang pengantar logika dan algoritma. Jadi related atau berhubungan sekali. Nah, makanya saya gabung jadi satu antara teori dan praktikum. Oke ya. Kemudian misalnya notasi penulisan algoritma, teorinya, maka praktikumnya juga notasi penulisan algoritma gitu loh. Jadi related, jadi topik antara materi teori dan praktikum ini dia jadi satu. Oke ya. Nah, sekarang sepintas tentang materinya, saya tulis di sini. Kita kalau berbicara tentang membuat sebuah program itu digunakan macam-macam ya. Kita mau bikin web, nah itu kan juga buat program sebenarnya ya, mau bikin web, bahasanya pakai apa? Mau pakai bahasa pemrograman PHP misalnya. Anda mau membuat robot berjalan ya misalnya ya. Robot itu kan sebenarnya kalau kita berbicara robot itu kan cuma hardware saja, perangkat keras saja, ya kan? Nah sekarang robotnya bisa berjalan mengikuti garis, atau robotnya ya robot tari misalnya. Dia bisa menari mengikuti musik. Nah, artinya bahwa robotnya itu harus ditambahkan sebuah program atau harus ditambahkan sebuah algoritma, kan gitu ya, supaya robotnya itu ngerti, oh kalau ada musik begini, saya belok ke kanan nih. Kalau ada musik begini, saya belok ke kiri nih. Kan gitu ceritanya. Nah, itu bahasa pemrogramannya banyak. Nah, rata-rata kalau misalnya dia digunakan di robot, itu rata-rata dia menggunakan C, bahasa pemrograman C. Nah, sebelum kita mulai memprogram dengan menggunakan apa ya istilahnya ya, dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman tersebut ya, maka saya akan mengajarkan tentang algoritma dan struktur data. Jadi cara berpikirnya itu kayak apa sih? Kalau algoritmanya sudah kepegang, nanti Anda tinggal menerjemahkan ke dalam bahasa program. Jadi algoritmanya sudah ada, nanti bahasa programnya tinggal mau C, mau Java, mau MATLAB, atau apapun. Yang penting kepegang dulu algoritmanya. Oke ya? Oke, sekarang saya kasih sepintas ya gambaran algoritma, dan ini tuh apa sih materinya, kan gitu ya. Nah, tahapan pembuatan program ya. Yang pertama adalah kalau kita membuat program, itu kita harus tahu input, ada inputnya, kemudian ada prosesnya ya, ada input, ada proses ya, ada output. Jadi pertama mengerti permasalahan yang akan diselesaikan. Contoh, kalau kita bercerita tentang
Hitunglah luas persegi panjang. Hitunglah luas persegi panjang. Ayo coba kalian pakai suara. Apa yang harus kalian tahu? Coba saya ingin tahu. Hitunglah luas persegi panjang. Luas sisinya, Bu. Kalian harus tahu nilai apa dulu. Panjang dan persegi lebar. panjang loh. Betul. Panjang sisi. Panjang sisi. Panjang dan Panjang dan lebar. lebar ya. Panjang dan Lebar dan lebar. sisi. Betul ya. Jadi kalau kita mau menghitung luas persegi panjang ya, Anda harus tahu input. Input itu adalah ya apa yang harus kita ketahui dulu supaya bisa dihitung kan gitu. Maka inputnya apa? Inputnya di sini adalah berupa panjang dan lebar gitu, Mas, Mbak. Terus prosesnya apa? Nah, untuk mendapatkan luas, maka dia harus diapain panjang dan lebar itu? Dikali, dibagi atau diapain? Oh, berarti ada panjang kali lebar, itu prosesnya. Kemudian outputnya apa? Lah Anda mau menghitung apa? Mau menghitung luas, mau menghitung keliling, atau mau menghitung apa? Nah, output itu adalah hasil yang kita harapkan. Kalau kita mau menghitung luas, maka outputnya berupa luas. Kalau kita mau menghitung keliling, maka outputnya berupa keliling gitu. Jadi kalau membuat program itu harus jelas dulu. Kita itu mau bikin apa sih gitu. Kan harus tahu begitu. Kita mau bikin apa sih? Berarti itu kan outputnya kan gitu ya. Nah, untuk mendapatkan output tadi, proses apa saja yang harus kita lakukan? Harus tahu ini. Ya, kemudian baru dari situ untuk bisa memproses ini tadi, nilai-nilai apa saja yang harus kita miliki gitu. Makanya kalau orang bekerja sebagai programmer, ada sebuah proses di mana dia ketemu dulu dengan kliennya, menanyakan maunya bikin apa Bu, ini begini, hasil yang diharapkan kayak apa kan gitu. Nah ini jadi tahapan pembuatan program yang pertama adalah ngerti permasalahan yang akan diselesaikan. Kalau nggak ngerti nggak bisa bikin program gitu loh. Oke ya. Yang kedua, nanti menganalisa, oh kira-kira berarti kalau ada permasalahan kayak gini, menyelesaikannya caranya gimana ya, gitu. Nah itu menganalisa. Kemudian berikutnya adalah membuat algoritma dan flowchart. Kita bahas khusus di algoritma dulu ya. Jadi setelah mengetahui permasalahan, ya itu yang saya katakan tadi. Jadi kalau kita sudah punya algoritma ya, sudah punya urut-urutan pekerjaan yang harus dilakukan ya, baru nanti diimplementasikan dalam program atau menulis program. Kalau sudah dites itu apa? Di-run. Nah kita sudah nulis program, sudah panjang lebar, kan dites dulu, bener enggak hasilnya kan gitu. Begitu di-run hasilnya salah. Nah contoh, dalam sebuah bahasa pemrograman ya, kalau misalnya kita bicara 4 miliar kali 4 miliar misalnya ya. Kalau misalnya gini, nggak usah perkalian deh, misalnya berapa gaji seseorang yang bekerja di bank misalnya. Maka gaji seseorang yang bekerja di bank itu 4 juta misalnya ya. Gajinya adalah 4 juta. Nah, di dalam pemrograman itu ada yang namanya tipe data. Kalau kita nulis ngetik enak 4 juta. Nah, tapi kalau ada sebuah tipe data, ada integer, ada long integer. Nah, kalau integer ya, itu adalah sebuah bilangan bulat, tapi nilai maksimalnya adalah 65.000. Tapi kalau long integer ya, dia bisa sampai panjang sekali atau double, dia bisa sampai sekian miliar. Nah, sehingga kalau kita pakai integer sama-sama bilangan bulat, sekian miliar itu 4 juta tadi itu enggak tercover atau tidak terpenuhi. Sehingga kalau kita pakai bilang tipe datanya adalah integer, maka 4 juta itu munculnya bukan 4 juta gitu loh. Nah, itu yang dikatakan bahwa kita harus melakukan testing program, diuji benar nggak atau sesuai nggak dengan yang diharapkan. Nah, itu yang dikatakan sebagai testing program. Kemudian yang terakhir itu adalah membuat dokumentasi. Dokumentasi itu bukan di foto loh ya maksudnya. Jadi kita sudah bikin program, bukan di foto programnya, bukan. Tapi kita bikin program, kasih keterangan di atasnya. Program ini untuk menghitung ini. Atau kalau ada variabel dengan nilai tertentu, misalnya nilainya 4 juta, dikasih keterangan 4 juta itu adalah apa? Tujuannya apa? Jadi semacam kasih keterangan gitu loh Mas Mbak, atau catatan gitu loh. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita mengingat. Ya kalau kita program sekarang kita ingat, tapi kalau sebulan lagi kita lupa gitu loh. Jadi itu yang dikatakan sebagai dokumentasi. Jadi dia memberikan semacam apa ya istilahnya ya, semacam catatan tadi. Oke ya. Oke. Berikutnya adalah khusus tentang berbicara tentang algoritma. Nanti minggu depan saya jelaskan lebih detail logika dan algoritma itu kayak apa ya. Tapi ini ngasih gambaran dulu ya.
Algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah inti dari ilmu komputer. Kemudian algoritma ini adalah gambaran langkah-langkah dari penyelesaian suatu masalah. Oke ya. Kemudian algoritma itu bisa dikatakan juga sebagai blueprint dari program. Artinya apa? Sebelum kita membuat sebuah program, ya, sebelum kita membuat sebuah program, maka alangkah baiknya kalau kita membuat sebuah algoritma terlebih dahulu. Algoritma itu tidak hanya masalah program ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu algoritma juga dipakai. Contoh, kalau Anda mau bikin kopi, ya, mau bikin kopi, langkah-langkahnya bagaimana? Tiap orang beda-beda loh, nggak bisa Anda ngomong, Bu, logika saya dengan teman saya sama persis, jangan ya. Jadi kalau misalnya cara membuat kopi misalnya, maka langkah pertama yang disiapkan apa dulu? Orang macam-macam ya. Ada yang pertama ngambil kopi saset terus dipotong gitu ya, dibuka bungkusnya. Setelah itu baru menyediakan cangkir atau gelas gitu ya. Kemudian setelah itu baru menuangkan air panas dalam ininya. Ya, sudah kopi tersedia. Berarti outputnya adalah kopi yang dihasilkan. Itu outputnya, kan gitu ya. Kemudian ada juga orang yang berbeda. Ya, misalnya dia menyediakan gelas dulu kan ya boleh gitu loh. Nggak harus potong kopi dulu gitu loh. Artinya tiap orang logikanya kan beda. Dia nyiapin gelas dulu, baru setelah itu dia memotong bungkusnya kopi, kemudian baru dimasukkan kopinya tadi masuk ke dalam gelas tadi. Setelah itu kopinya jadi. Artinya tiap orang langkahnya beda. Nah, itu yang dikatakan sebagai algoritma, Mas Mbak. Jadi permasalahannya apa? Kita mau bikin kopi nih, kan gitu. Kita mau bikin kopi, langkah-langkahnya apa? Nah, itu yang dikatakan sebagai algoritma. Kemudian kita mau menghitung luas persegi panjang. Maka langkah-langkahnya apa? Mau menghitung luas persegi panjang? Enggak boleh kalau mau menghitung luas persegi panjang misalnya. Yang pertama, hitung luas persegi panjang. Yang kedua, tentukan panjang dan lebar. Boleh nggak urutannya dibuat begitu, Mas, Mbak? Nggak boleh. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Gimana? Yang pertama misalnya, tentukan luas persegi panjang, tola-tole ya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Kan gitu ya. Nah, kalau kita sebagai manusia, ya kita dikasih Allah kecerdasan ya. Jadi meskipun panjang dan lebarnya itu diletakkan di bawahnya ya. Oh ini loh di bawahnya, tapi kalau komputer nggak bisa. Kalau komputer urutannya adalah dari atas menuju ke bawah gitu loh. Jadi yang di atas dia cari dulu. Harusnya ditentukan dulu panjangnya 4, lebarnya 5. Luas sama dengan panjang kali lebar. Maka panjangnya ngambil dari atasnya 4, lebarnya ngambil dari atasnya 5. Baru bisa diproses gitu loh Mas Mbak. Jadi enggak pernah ceritanya dalam program itu jalannya dari tengah dulu terus naik ke atas, enggak pernah. Selalu dari atas menuju ke bawah, kecuali ada sebuah kondisi yang mengharuskan dia untuk naik ke atas, kan gitu. Jadi urutannya selalu dari atas menuju ke bawah. Itu konsep dari algoritma. Oke, saya pikir jelas ya. Jadi intinya urutan pekerjaan yang harus dilakukan gitu loh. Bisa dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga untuk dalam menulis program. Oke ya. Kemudian kriteria dari sebuah algoritma. Apa sih kriteria dari algoritma itu? Kan gitu ya. Bentar ya. Oke, kriteria dari algoritma yang pertama. Ngajar mama dijak omongnya apa sih? Sebentar ya. Oke. Apakah suara saya terdengar, Mas, Mbak? Maaf ada tamu barusan. Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, maaf ya, namanya kuliah di rumah ya begini nih loh. Oke, kriteria dari sebuah algoritma ya. Kriteria dari algoritma yang pertama itu adalah komplit. Oh, ya jelas ya.
gampangannya ya mau bikin kopi harus komplit ya. Masa cuma sampai buka bungkusnya, kemudian siapkan gelasnya, sudah selesai Bu? Ya enggak dong, harus komplit gitu loh. Demikian juga kalau mau menghitung luas persegi panjang, masa cuma sampai luas sama dengan panjang kali lebar, ya dikeluarkan nilainya. Karena kalau enggak ketahuan berapa tuh nilai luasnya kan gitu. Nah itu yang dikatakan sebagai komplit. Kemudian yang kedua adalah precise. Precise itu apa? Tepat. Ya, ini terutama berlaku untuk nilai atau angka yang koma-koma itu, Mas Mbak. Belakangnya koma. Nah, koma itu kan ini yang menyebabkan ada perbedaan angka. Jadi dibuat aturan. Kalau koma itu dia akan dikenali sampai berapa digit di belakangnya. Nah, itu harus ditentukan. Nah, itu yang dikatakan sebagai precise atau tepat. Kemudian yang terakhir adalah finite. Finite itu apa? Terbatas. Jadi jangan ada ceritanya algoritmanya bagaimana mau membuat kopi. Oh ya, algoritmanya bagaimana untuk membuat kopi. Nah, algoritma untuk membuat kopi itu adalah algoritma membuat kopi itu terbatas. Terbatasnya itu bagaimana? Contoh, siapkan bungkus kopinya dipotong ya, bungkus kopinya dipotong, kemudian nanti masukkan ke dalam gelas. Kalau sudah siapkan gelas lagi dan seterusnya, tidak pernah berhenti gitu loh. Itu yang dikatakan sebagai infinite atau tidak terbatas. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu itu harus finite atau terbatas. Contoh, finite atau terbatas ini bisa dilakukan untuk case atau kasus sebuah algoritma yang tujuannya untuk perulangan, Mas Mbak. Perulangan itu dalam kehidupan sehari-hari yang paling gampang itu adalah fotokopi misalnya. Misal, kita mau memfotokopi sebuah dokumen sebanyak 10 kali. Oke ya, dokumen sebanyak 10 kali. Maka kalau kita mau melakukan fotokopi dokumen sebanyak 10 kali adalah dokumennya difotokopi sebanyak 10 kali. Nah, kita sudah menentukan bahwa batasannya adalah di 10 kali tersebut fotokopinya, gitu loh. Fotokopi dokumennya di 10 kali tersebut. Nah, sekarang bisa jadi dia kalau misalnya silakan difotokopi berapa kali, udah sembarang. Nah, itu enggak boleh karena itu infinite atau tidak terbatas. Nah, tapi kalau terbatas, fotokopi 100 kali, batasannya di 100 kalinya tersebut. Nah, itu yang dikatakan sebagai finite. Nah, nanti secara bertahap kita tunjukkan untuk perulangan kalau misalnya infinite itu kayak apa sih case-nya, realnya. Nah, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu untuk finite dan infinite. Tapi jelas ya. Oke, contoh algoritma. Ini gampangannya begini, Mas Mbak, algoritma itu. Contoh algoritma untuk menghitung luas lingkaran dengan masukan berupa R. R ini apa? Jari-jari. Input kan pasti jari-jari ya, Mas Mbak. Kalau kita cerita luas lingkaran, inputnya apa, Mas Mbak? Inputnya berupa apa? Luas lingkaran, inputnya berupa apa, Mas Mbak? Jari-jari. Ya, bisa P dan R ya. Itu nilai yang harus input tuh maksudnya nilai yang harus kita ketahui duluan gitu loh. Terus habis itu nanti kita prosesnya apa? Luas sama dengan pi R kuadrat. Benar ya? Outputnya apa? Ya luas lingkaran tadi. Karena kita mau menghitung luas lingkaran itu adalah outputnya. Nah, maka caranya adalah satu, tentukan konstanta pi 3,14. 2, masukkan R. Misalnya saya balik, misalnya ya, masukkan R atau tentukan nilai R, kemudian tentukan konstanta pi. Boleh nggak, Mas Mbak? Boleh. Boleh nggak saya balik? R-nya dulu baru pi. Boleh nggak? Boleh. 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 Iya, yang nggak boleh tuh hitung luas lingkaran tuh jadi nomor 1. Itu nggak boleh. Jelas ya? Atau yang nggak boleh juga begini. Yang poin ketiga ini menempati poin 2, boleh nggak? Mas Mbak? Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Nggak boleh. Betul. Dia kan hitung luas lingkaran dulu, baru ada nilai R di bawahnya, nggak boleh. Karena urutannya dari atas ke bawah gitu loh. Iya. Terus terakhir cetak luas lingkaran. Ini contoh algoritma sederhana, Mas Mbak. Urutannya itu seperti ini. Saya pikir jelas ya yang dimaksud dengan algoritma ya, minggu depan kita jelaskan secara lebih detail. Berikutnya adalah algoritma 2, menentukan apakah sebuah bilangan merupakan bilangan ganjil atau genap. Ayo kira-kira. Menurut Anda langkah pertama ngapain? Menurut Anda.
Yo, kira-kira ngapain? Dapat dibagi Tentukan dua. angka. Masukkan sebagai Ya, betul, tentukan angka dulu, benar nggak? Ya, tentukan bilangan. Kalau ini kasus khusus ya, jadi bukan yang langsung runut kayak ke bawah kayak yang pertama. Ini ada sedikit modifikasi, tapi logika Anda dulu aja. Tentukan apa? Bilangan. Benar nggak? Ini yang paling utama. Ya, benar nggak? Iya. Benar, Bu. Nah, terus habis itu apa? Habis itu apa? Bagi Menurut dua. Anda logikanya aja. bagi dua. Apakah bagi dua? Dengan dua. Bilangannya di Iya, habis bagi dibagi dua dua. atau boleh nggak gini? Sebuah bilangan itu dia dikatakan genap jika sisa bagi duanya sama dengan 0. Dikatakan ganjil jika sisa bagi duanya tidak sama dengan 0. Benar nggak? Iya. Boleh. Benar. Benar, Boleh. Sisa bagi. Sisa bagi. Benar nggak? Iya, iya, Bu. Ya, kita Benar. boleh begini Mas Mbak. Apakah Atau bilangan ya, sisa satu boleh. ya boleh. Boleh sama aja. Bilangan sisa bagi 2 sama dengan 0. Ini loh Mas Mbak. Oke ya, apakah bilangan sisa bagi 2 sama dengan 0? Nah, maka jika iya, kita bisa tulis begini, dia ke langkah 3. Jika tidak, Maka genap. ke langkah, kita tulis boleh begini, ke langkah, boleh begini ya, sebentar. Ke langkah 4. Nah, kemudian kita buat di langkah 3. Ayo, apakah bilangan sisa bagi 2 sama dengan 0? Jika iya, ke langkah 3. Langkah 3-nya berarti apa? Genap. Menampilkan hasil bilangan genap. Ya, bilangan genap. Terus yang keempat, bilangan Ganjil. Bilangan ganjil. dibagi Bilangan ganjil. Betul. Jadi nggak perlu lagi sudah bilangan sisa bagi cukup di sini aja kan. Jadi ini artinya case-nya beda. Kalau yang ini kan urut ya, dari atas ke bawah lebih detail. Ini contoh aja sih yang sederhana-sederhana dulu. Apakah bilangan sisa bagi sama dengan 2 sama dengan 0? Jika iya, ke langkah 3. Oh, bilangan tersebut genap. Jika tidak, ke langkah 4. Maka dia 4, bilangan ganjil. Artinya 3 ini tidak akan pernah dijalankan ya, jika dia bilangan sisa bagi duanya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Benar nggak? Benar, Bu. Betul, Bu. Ya. Oke, ini contoh aja sementara tentang algoritma. Saya pikir jelas ya, punya bayangan ya yang namanya algoritma. Iya, Bu. Jelas, Bu. Cukup jelas. Ya, jelas. Nanti dalam 1 semester ya, Anda sampai menjadi pakar ya nanti. Kita akan bahas satu persatu sampai dengan ke metode nanti ya. Ada metode A kalau bikin algoritmanya kayak apa. Cara menulisnya untuk logika dan algoritma bentuknya tidak hanya urutan seperti ini. Nanti bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk pseudocode dan lain sebagainya. Sehingga otomatis nanti Anda pinter. Nah, begitu logikanya ini kepegang, nanti bikin program itu sudah kayak tercatat di benaknya, tinggal diterjemahkan dalam bahasa program gitu. Jelas ya, saya pikir ya. Oke, sekarang kita masuk ke penilaian teori ya. Masuk ke penilaian teori. Nanti di teori mestinya sudah diterangkan ya, Mas, Mbak, waktu awal Anda masuk sama Pak Kaprodi. Iya. Ada UTS, ada UAS, ada tugas. Coba saya tanya, UTS dilaksanakan di minggu keberapa? Nah, anak kelas 1 kan pinter nih biasanya. 8, Bu. 8. UAS minggu keberapa? 17. 16. 17. Ya wes, kurang lebih itu ya. Nanti Iya, kan ada kurang pengumuman sendiri ya. Oke, nanti ya untuk UTS-nya Anda boleh protes ya. Misalnya, Bumi kok ganti Bu, enggak mau persentase segitu boleh. Ya, UTS-nya itu saya kasih poin 30%. Jadi konsepnya kalau di kuliah saya
UTS, UAS, dan tugas. Jadi Anda ketemu saya kan 2 mata kuliah. Yang pertama adalah teori algoritma struktur data, yang kedua adalah praktikum algoritma dan struktur data. Oke ya. Ya. Teori itu yang saya maksud adalah tentang kuliah algoritma dan struktur data. Penilaiannya itu ada 3 ya. Ada UTS, ada UAS, dan ada tugas ya. Nanti UTS itu di minggu ke-8. Materinya dari apa Bu materinya di UTS ini? Materinya adalah minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-7. Oke ya. Kemudian UAS ya nanti ya minggu ke-9 kan kita start lagi tuh untuk kuliah. Nah, materi UAS tidak mulai dari materi yang pertama, tapi mulai dari minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-16. Jelas? Jadi tidak mulai dari awal. Nah, baru itu dipakai untuk materi UAS. Ada pertanyaan enggak sampai sini untuk materi UTS dan UAS? Tidak, Bu. Cukup jelas. Belum, Bu. Nah, atau mau dari awal UAS-nya enggak kan ya, jelas ya. Jangan, Bu. Ya. Ya, nanti banyak materinya ya. Masih pengenalan ini ya, kelas 1, masuk kelas 1, Bu. Pingin kuliah di kampus enggak ini? Pingin offline enggak kuliahnya? Pengen ya? Pengen, Bu. Pengen, Bu. Ya. Mudah-mudahan ya semester depan kan rata-rata juga sudah vaksin, insya Allah lah kalau semester depan insya Allah. Oke ya, jadi ini untuk penilaian teori. Nah, tugas tuh berupa apa Bu Mika? Nanti setiap kali teori nanti saya sisipkan tugas-tugas biasanya. Nah, penilaian ini adalah penilaian yang menurut saya paling enak karena nanti akan membantu nilai Anda gitu loh. Gimana? Ada yang mau protes atau sudah setuju dengan nilai ini, Mas, Mbak? Setuju, Bu. Sudah oke, deal ya teori? Oke ya nilai ini? Setuju. Setuju, Bu. Oke, untuk teori beres nih. Oke, sekarang praktikum, Mas, Mbak. Langsung. Oke, mungkin dosen-dosen yang lain kan sudah masuk ya, sudah menjelaskan konsep praktikumnya, sehingga Anda paling tidak familiar kalau di PENS itu ada beberapa jenis laporan, benar ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Benar. Ya, oke. Sekarang untuk penilaian praktikum versi saya. Nah, versi saya nggak sama dengan dosen yang lain, belum tentu sama. Oke ya. Nanti untuk penilaian praktikumnya ya, kita ada post test, ada laporan, Mas, Mbak. Oke ya. Post testnya itu poinnya saya kasih 60%. Ya, post testnya itu laporan juga sebesar 40%. Oke ya. Nah, jenis laporan ada 2, Mas, Mbak. Yang pertama adalah laporan sementara. Nah, laporan sementara ini apa? Misalnya nih, kita praktikum hari ini. Oke ya, laporan sementara itu misalnya kita praktikum hari ini ya. Maka begitu kita praktikum hari ini, maka Anda kan mengerjakan percobaan yang ada di praktikum tersebut. Nanti Anda melaporkan, nanti saya waktu praktikum menjelaskan, ini jadikan laporan sementara, maka Anda tulis laporan sementara itu tadi. Nah, laporan sementara ini dikerjakan 1 anak 1. Detail apa isi dari laporan sementara, itu adalah akan saya jelaskan per praktikumnya. Oke ya, jadi misalnya kita praktikum hari ini, oke, maka laporan sementaranya dikumpulkan maksimalnya adalah besoknya, maksimal jam 12 malam. Ada pertanyaan sampai sini untuk laporan sementara atau sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas, Bu. Oke, yang kedua adalah laporan resmi. Oke, laporan resmi itu ya laporan resmi. Laporan resmi ya. Apa yang dimaksud dengan laporan resmi ya? Laporan resmi itu adalah laporan yang nanti isinya ya itu adalah tidak usah teori ya. Cukup kalau misalnya ada tugas pendahuluan. Nah, itu dikerjakan. Laporan resmi jadi isinya adalah tugas pendahuluan. Oke, sampai sini ya. Ada tugas pendahuluan, kemudian berikutnya adalah analisa dari masing-masing percobaan. Jadi kalau ada 4 percobaan, masing-masing dianalisa 4 percobaan itu tadi. Kemudian nanti
kalau ada tugas laporan resmi dikerjakan, ya dianalisa. Kemudian kalau ada tugas laporan resmi dikerjakan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Udah, intinya itu aja. Ada pertanyaan enggak untuk laporan resmi? Tidak, Bu. Sudah jelas, enak. Karena saya sudah hari Rabu ya. Kalau hari Rabu kan Senin Selasa sudah ketemu dosen yang lain ya. Oke. Kemudian habis itu ya nanti bedanya adalah begini. Kalau laporan sementara satu anak satu. Oke ya. Kalau boleh saya tahu di kelas ini ada berapa anak, Mas, Mbak? Lupa saya. Berapa? 27. 27. 27 ya. 27 ini silakan dibagi menjadi 9 kelompok. Kalian yang bagi ya. Jadi 27 ini silakan dibagi menjadi 9 kelompok. Ya, berarti satu kelompok 3 anak. Oke ya. Untuk laporan resmi ya, untuk laporan resmi ini satu kelompok 1. Jelas? Jelas, Bu. Ya, kalau laporan sementara itu satu anak 1. Kalau resmi ya 1 anak 1. Resmi ini dikumpulkan kapan? 1 minggu setelah kuliah selesai. Jadi misalnya Anda kuliahnya minggu ini hari Rabu misalnya, sama praktikumnya, bukan kuliah sih, praktikum tepatnya. Praktikumnya hari Rabu, maka Anda kumpulkan laporannya adalah Rabu depan. Ya, jadi isinya laporan resmi itu nanti satu kelompok 1. Oke ya, sampai sini ya. Oke, nanti PJ bertugas menyiapkan link Google Drive. Nah, nanti tinggal ngabari saya, Bu Mike, ini link Google Drive-nya untuk laporan sementara. Nah, udah, nginfokan ke saya, nah saya ngecek, melakukan penilaian dengan mengecek laporan sementara tersebut. Demikian juga untuk laporan resminya. Oke, saya tanya sekali lagi, yuk sebelum kita berakhir, laporan sementaranya ada berapa jumlahnya nanti, Mas, Mbak, kalau ngumpulkannya besoknya? Masing-masing kelompok 9. Laporan sementara. 27. Ya. 27 ya. Oke. Kalau laporan resmi ada berapa minggu depannya? 9. Oke, itu adalah total materi saya. Jadi teori sama praktikum sudah kita gabung hari ini. Sementara untuk minggu ini kan pemanasan dulu nih ceritanya biar happy ya. Jadi besok kita absen aja untuk praktikumnya ya. Minggu depan kita start teori sekaligus praktikum. Oh ya, untuk materi saya sementara karena ini memang TRI ini Anda adalah angkatan pertama ya. Jadi materi-materi kita memang sudah memang benar-benar baru untuk semua dosen ya. Sehingga saya melakukan gini. Jadi minggu depan saya ada materi, setelah itu saya kirim ke PJ. Kayak hari ini saya ada materi pendahuluan ini ya. Nanti saya kirim ke PJ, gitu aja. Setiap kali materi saya kirim ke PJ, materi kirim ke PJ. PJ bertugas mengingatkan saya, Bu Mike, materinya belum dikirim dan seterusnya. Jadi setiap kali saya selesai menerangkan, saya akan kirim filenya ke PJ. Nah, PJ nanti bertugas untuk men-share atau membagikan pada teman-temannya. Oke, saya pikir jelas ya, Mas, Mbak. Ada pertanyaan? Atau sudah oke? Oke, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau nggak ada, saya stop share ya, izin stop share. Nanti materinya saya kirim ke PJ ya. Kalau nggak ada pertanyaan, maka pertemuan kita hari ini ya saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mau tanya? Waalaikumsalam. Ya, kan ini kita belajar algoritma ya. Bentar, sorry ada yang mau tanya. Gimana? Ini kan kita belajar algoritma. Apakah nanti untuk apakah kita nanti ke depannya ini juga di mata kuliah ini maksud saya, apakah juga akan belajar tentang programming? Oh iya, nanti ada dasar pemrogramannya juga, Mas. Cuma kalau di saya khusus logika dan algoritma. Ini Afif ya? Iya, Afif. Iya, ini tetangga saya nih. Afif. Gimana, Bu? Oh iya. Jadi kita lihat wajahnya saya langsung ingat ya. Kecilnya main ke rumah saya ini. Ya, jadi Afif ya untuk algoritma dan struktur data ini kita fully membahas tentang algoritma dan struktur data, Afif. Nanti kalau misalnya di materi dasar pemrograman ya itu baru ada bahasa pemrograman. Kita nanti bahasa pemrogramannya banyak, ada yang berbasis web, ada yang nanti berbasis C dan lain sebagainya, sampai terakhir ke arah cloud computing dan lain sebagainya. Jadi ini dasarnya aja, Afif. Jadi belum masuk kayak ke suatu bahasa pemrograman tertentu gitu belum ya, Bu?
Oh, belum. Ya, mohon maaf ya kalau misalnya ada anak-anak di sini yang sudah bisa bahasa pemrograman, tapi kan teman-temannya yang lain juga ada yang belum, sehingga mau tidak mau kita ngikuti aturan ya, rule-nya, sehingga semuanya satu kelas ini nanti semuanya bisa, mulai dari dasarnya sampai dengan menuju ke pemrogramannya. Gitu, Phil. Baik Bu, itu jelas. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum ya? Oke, yang lain juga nggak ada pertanyaan? Tidak Bu. Belum Bu. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan pamitannya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga selalu sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.